Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai pembuktian persamaan matematis berupa keterbagian. Ini merupakan salah satu penggunaan prinsip induksi matematika, yaitu keterbagian. Untuk lebih memahami pembuktian persamaan matematis berupa keterbagian, kita akan langsung belajar menggunakan contoh 1. Contoh 1 di sini, buktikan bahwa untuk setiap bilangan asli n, nilai 5 pangkat 2n min 1 habis dibagi 3. Jadi, di sini yang akan kita buktikan adalah apakah 5 pangkat 2n dikurangi 1 ini benar habis dibagi 3. Alternatif penyelesaiannya yaitu kita misalkan Pn sama dengan 5 pangkat 2n dikurangi 1. Jadi pada soal ini kita misalkan menjadi Pn. Sekarang kita mulai prinsip induksi matematika, yaitu langkah awal akan kita buktikan benar untuk n sama dengan 1. Sehingga karena di sini Pn sama dengan 5 pangkat 2n dikurangi 1, sehingga P1 sama dengan 5 pangkat 2 kali 1 dikurangi 1. Nah, 2 kali 1 hasilnya 2, sehingga 5 pangkat 2 dikurangi 1. 5 pangkat 2 hasilnya 25, dikurangi 1 hasilnya 24. Sekarang kita cek, apakah 24 ini habis dibagi 3? Ya, benar. Jawabannya 24 habis dibagi 3. 24 dibagi 3 hasilnya 8. Nah, berarti terbukti benar untuk n sama dengan 1. Nah, langkah yang kedua yaitu langkah induksi. Yang pertama kita asumsikan dulu. Asumsikan benar untuk n sama dengan k. Asumsi ini yang nantinya kita pakai sebagai acuan atau sebagai dasar untuk membuktikan nk plus 1. Jadi, kita anggap benar bahwa PK sama dengan 5 pangkat 2K dikurangi 1 itu habis dibagi 3. Jadi ini kita anggap benar. Nah, kemudian yang akan kita buktikan adalah untuk N sama dengan K plus 1. Sehingga PK plus 1 sama dengan 5 pangkat 2 dikali K plus 1 dikurangi 1. Jadi n yang ada di soal itu kita ganti dengan k plus 1. Nah, sekarang kita mulai langkah-langkah untuk membuktikan. Yang pertama, pangkatnya kita kalikan dulu. Jadi 5 pangkat 2 dalam kurung k plus 1. Jadi 2 dikalikan k, terus 2 dikalikan 1, hasilnya 5 pangkat 2K plus 2 dikurangi 1. Nah, sekarang kita pecah. Nah, kalau misalkan di sini pangkatnya ada penjumlahan, itu nanti bisa jadi perkalian. Jadi, kalau pangkatnya ini bentuk penjumlahan, bisa kita rubah jadi perkalian. Ini merupakan materi eksponensial. Jadi hasilnya 5 pangkat 2K dikali 5 pangkat 2 dikurangi 1. Kemudian 5 pangkat 2 di sini kita peroleh hasilnya 25. 5 pangkat 2K dari sini tetap dikurangi 1. Ini karena yang kita gunakan sebagai acuan adalah 5 pangkat 2K dikurangi 1, maka bentuk yang ini kita rubah sehingga terdapat 5 pangkat 2K dikurangi 1 menjadi, nah seperti ini. Jadi ini asalnya dari mana kok bisa seperti ini? Nah, ini kan 25 kali 5 pangkat 2K dikurangi 1. 25 dikali 5 pangkat 2K hasilnya 25 kali 5 pangkat 2K. Nah, sekarang 25 dikurangi 1 dikali 1 hasilnya 25. Min 25. Min 25 ditambah berapa biar hasilnya min 1?
yaitu ditambah 24. Nah, sekarang kita cross check ya. Nah, di sini 25 kali 5 pangkat 2K dikurangi 1 ditambah 24. Kalau misal kita kalikan satu-satu berarti 25 kali 5 pangkat 2K dikurangi 25 kali 1 ditambah 24. Nah, di sini min 25 plus 24 hasilnya min 1. Nah, kembali lagi kan ke bentuk yang atas ini. Nah, kalau sudah seperti ini kita cek. Nah, pada asumsi kita 5 pangkat 2K dikurangi 1 itu habis dibagi 3. Jadi, berapapun kelipatannya dari ini itu pasti habis dibagi 3. Nah, sekarang yang 24. Apakah 24 ini juga habis dibagi 3? Ya, 24 habis dibagi 3. Karena di sini semuanya habis dibagi 3, jadi kesimpulannya PN benar habis dibagi 3. Jadi terbukti. Bagaimana? Apakah bisa dipahami? Untuk lebih memahami, kita akan membahas di contoh yang kedua. Nah, di sini buktikan bahwa untuk setiap bilangan asli n, nilai 7 pangkat 2n min 1 ditambah 3 pangkat 2n habis dibagi 8. Alternatif penyelesaiannya di sini apa? Yang pertama? Ya, kita misalkan Pn sama dengan 7 pangkat 2n dikurangi 1 ditambah 3 pangkat 2n. Jadi soalnya ini kita misalkan menjadi Pn. Nah, setelah itu kita masuk ke langkah induksi matematika. Jadi yang langkah pertama, apa langkah awal? Ya, kita tunjukkan benar untuk n sama dengan 1. Jadi P1 sama dengan 7 pangkat 2 kali 1. Jadi n di sini diganti 1 dikurangi 1 ditambah 3 pangkat 2 dikali 1. Sehingga nah di sini 2 kali 1 hasilnya 2. 2 kurangi 1 hasilnya 1. Sehingga 7 pangkat 1 ditambah 3 pangkat 2. 7 pangkat 1 hasilnya 7, 3 pangkat 2 hasilnya 9. Jadi di sini hasil akhirnya 16. Pertanyaannya, apakah 16 habis dibagi 8? Iya, benar. 16 habis dibagi 8. Karena 16 dibagi 8 hasilnya 2. Jadi dia terbukti benar untuk n sama dengan 1. Nah, sekarang untuk langkah induksi. Langkah induksi yang pertama yaitu kita asumsikan benar untuk n sama dengan k. Jadi, asumsi ini lagi-lagi yang kita gunakan sebagai acuan untuk mengerjakan n sama dengan k plus 1. Jadi, PK sama dengan 7 pangkat 2K min 1 ditambah 3 pangkat 2K habis dibagi 8. Ini benar. Nah, di sini yang akan kita tunjukkan adalah n sama dengan k plus 1. Sehingga PK plus 1 sama dengan 7 pangkat 2 K plus 1 min 1. Jadi n yang ada di soal ini kita ganti semuanya dengan K plus 1 ditambah 3 pangkat 2 dalam kurung K plus 1. Nah, sekarang ini kita jabarkan. Penjabarannya jadi gini. Jadi 7 pangkat ini kita kalikan satu-satu, 2 kali K, 2 kali 1. Jadi 7 pangkat 2K ditambah 2 dikurangi 1. Yang satunya ditambah 3 pangkat 2K ditambah 2. Ini juga caranya kita kalikan satu-satu. 2 kali K tambah 2 kali 1.
kita sederhanakan lagi. Nah, di sini kita yang akan diasumsikan kan ini 7 pangkat 2K min 1 plus 3 pangkat 2K ini benar. Jadi arahnya ini PK plus 1 kita arahkan pada PK. Jadi ini kita kelompokkan 7 pangkat 2K min 1 ini sudah bagian dari PK kan? Dan 3 pangkat 2K 3 pangkat 2K juga bagian dari PK. Berarti yang sebelah sini sisanya ini 7 pangkat 2. Lagi-lagi kalau penjumlahan dalam pangkat itu bisa dirubah jadi perkalian. Jadi 7 pangkat 2. Yang ini sisanya berarti ini 2. 3 pangkat 2. Nah sekarang 7 pangkat 2 hasilnya 49. 3 pangkat 2 hasilnya 9. 7 pangkat 2K min 1 ditambah 3 pangkat 2K ini harus kita jadikan 1 agar bisa menjadi PK. Sehingga jadinya seperti ini. 7 pangkat 2K min 1 ditambah 3 pangkat 2K ini sudah jadi 1 dikali 49. 49 ini miliknya 7 pangkat 2K min 1. Terus yang belakang dikurangi 40 kali 3 pangkat 2K. Kenapa di sini kok ada 40 kali 3 pangkat 2K? Karena jika kita kalikan dia 1 per 1, jadi ini 49 dikali ini hasilnya sudah 49 kali 7 pangkat 2K min 1. Terus yang ini 49 dikali 3 pangkat 2K hasilnya 49 kali 3 pangkat 2K. Sedangkan yang di sini hanya 9. 49 diapakan biar jadi 9? Yaitu 49 dikurangi 40 hasilnya 9. Asalnya dari situ. Nah kalau kita ini cek lagi hasilnya gini, 49 dalam kurung 7 pangkat 2K min 1 plus 3 pangkat 2K dikurangi 40 kali 3 pangkat 2K. Jadi ini kita kalikan satu-satu seperti ini, dikurangi 40 kali 3 pangkat 2K. Nah 49 dikurangi 40 hasilnya 9. Sudah kan, kembali ke atasnya sini. Nah, cara cross checknya seperti itu. Sekarang, karena yang ada di dalam kurung ini, dalam lingkaran ini sudah kita asumsikan benar, dia habis dibagi 8, maka kelipatannya ini, 49 kali dalam oval ini, juga habis dibagi 8. Nah, sekarang, apakah negatif 40 ini juga habis dibagi 8? Iya, karena 40 dibagi 8 hasilnya 5. Jadi ini juga habis dibagi 8. Karena dua-duanya ini habis dibagi 8, maka kesimpulannya PN benar habis dibagi 8. Jadi pengerjaan kita terbukti. Bagaimana sampai sini? Apakah bisa dipahami? Jika kalian merasa belum bisa atau belum terlalu memahami untuk sekali melihat videonya, bisa mengulang-ulang video ini sampai paham. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. Damn, a girl about a 10. I should fuck her in the Benz.